Yang menjadi tema kita hari ini, kenaikan Yesus. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-8. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang ganjil. Demikian selanjutnya di ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa bedanya hari ini kita hadir di sini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan hari Kamis dengan ketika kita datang ke sini dalam perayaan Natal? Bedanya apa ya? Ada bedanya atau tidak ada bedanya? Kok nggak ada yang jawab sih? Ada bedanya? Apa itu bedanya? Satu aja. Bedanya apa? Biasanya kalau perayaan Natal ini sudah warna-warna Natal. Yang hadir pun kalau perayaan Natal bajunya sudah seragam-seragam Natal. Gitu ya. Kalau hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, biasa-biasa saja. Kalau kita perhatikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sepertinya dianggap tidak begitu penting kalau dibandingkan dengan perayaan-perayaan atau hari raya besar gereja. Misalnya tadi sudah saya katakan Natal, Jumat Agung, Paskah, sangat berbeda dengan kenaikan Tuhan Yesus. Padahal seharusnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sama pentingnya. Peristiwa yang sama pentingnya bagi kita untuk kita rayakan. Karena peristiwa tersebut merupakan rangkaian karya keselamatan Allah. Kalau cuma Yesus disalibkan, mati, bangkit, nggak naik ke sorga, kira-kira gimana ya? Betul kan? Nah, masih ada satu lagi peristiwa besar yang sedang kita nantikan. Apa itu? Kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Paulus melukiskannya dalam 1 Timotius 4 itu luar biasa. Nanti akan ada pesta di awan-awan. Berarti lebih besar mungkin perayaan dari Natal, Jumat Agung dan Paskah. Tapi kenapa ya yang keempat ini kok sepertinya biasa-biasa saja? Padahal kalau kita baca tadi Kisah Para Rasul 1 ayat pasal 1 tadi ayat 11b itu menyatakan bahwa dia akan datang kembali. Dan pada Yohanes 14 nanti kita baca itu juga menyatakan bahwa dia nanti akan datang kembali. Saudara, setelah kebangkitan 40 hari itu dikatakan di dalam pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 3 pasal 1,
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencoba menghitung hari setelah Paskah, Jumat Agung, kemudian hitungan Paskah hari Minggunya, sampai pada hari Kamis kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih, itu ada rentang waktu 40 hari. Yesus menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, dan dia menang. 40 hari. Dan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Injil, di sana setelah kebangkitan, misalnya Matius, setelah ibu-ibu ada Maria Magdalena, kemudian ada Salome, Lukas melengkapinya. Setelah mereka ke kubur, tidak ada lagi, baru mereka pergi ke murid-muridnya. Kalau Lukas nanti kemudian menjelaskan tentang kebangkitan, dia menunjukkan dirinya kepada 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian nanti di dalam kitab Markus beda lagi, kitab Yohanes beda lagi. Tetapi saya coba mengutipnya karena saya lihat lebih lengkap laporannya kepada kita. Nah saudara, Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh tentang kebangkitan Kristus. Dikatakan demikian. Sorry ya. Ya, firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan sampai sekarang ini ya, sampai masa penulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Artinya dalam kurun 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menunjukkan, menampakkan dirinya kepada semua orang yang murid tadi dikatakan rasul, kemudian ada 500 orang sekaligus. Itu mau menunjukkan supaya orang percaya bahwa Yesus itu memang benar bangkit dari kematian. Artinya itu penting sekali. Mengapa Alkitab, mengapa Paulus mencatat pentingnya kebangkitan Yesus itu? Supaya kemudian tidak ada lagi kelompok-kelompok yang mau menyatakan diri bahwa Yesus itu tidak bangkit. Kenapa harus 40 hari? Menurut Tuhan itulah pentingnya. Supaya tidak ada lagi satu orang pun atau sekelompok orang yang menyatakan bahwa enggak betul itu Yesus itu bangkit. Sama seperti apa yang disaksikan oleh Matius di dalam Matius pasal 28. Bilang ya, prajurit-prajurit itu dipengaruhi sedemikian rupa. Bilang bahwa mayat Yesus itu telah dicuri, dia tidak benar bangkit. Bahkan prajurit-prajurit itu disogok, dibayar supaya mereka melaporkan sesuatu yang tidak benar terjadi. Saudara, apa yang mau kita lihat di sini? Mengapa begitu penting kebangkitan Kristus itu nanti berhubungan dengan kenaikan Yesus? Penting bagi Yesus menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kematian, dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan kuasa iblis, dia telah mengalahkan kuasa maut. Dan nanti kita akan lihat untuk apa itu semuanya seperti diproklamirkan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan supaya kita nanti tahu setelah 40 hari dia menampakkan diri, baru dia bangkit, baru dia naik ke surga. Kemudian apa yang dinyatakan, apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita dalam peristiwa kenaikannya ke surga. Saya dengar seringkali kita senang kali ya, Yesus ngapain? Naik ke surga menyediakan tempat. Kita senang banget ya.
disediakan tempatku di sorga, ada apartemenku di sana. Dia sekarang di sana sedang menyediakan apartemen untuk aku, menyediakan lahan bagiku, menyediakan tempat bagiku. Senang banget kita untuk itu. Tapi apakah hanya itu arti kenaikan Yesus? Hanya untuk menyediakan tempat kepada orang percaya, atau ada hal lain yang mau dinyatakan, yang mau disampaikan kepada kita, yang menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? Karena saya harap saya salah. Kadang-kadang dalam mengikut Tuhan, sebagai orang yang menyatakan percaya, sudah mengalami kebangkitan Kristus, sudah memiliki Kristus, yang kita tahu dan firman Tuhan menyaksikan bahwa dia berkuasa atas sorga dan bumi. Tapi pada prakteknya kita adalah orang-orang percaya yang sangat cengeng dalam hidup ini. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mempertanyakan kasih setia Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan itu di mana? Kok sepertinya semua persoalan yang kuhadapi gak ada jalan keluarnya. Bahkan kadangkala kita mau menjadikan Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti pembantu. Kita panggil dia ada, kita butuh dia ada, dan apa yang paling kita rindukan, dia harus sediakan untuk kita. Mudah-mudahan saya salah. Peristiwa kebangkitan Kristus yang sangat menakjubkan, yang memberi kepastian pengharapan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu harusnya menjadi satu kebanggaan bagi kita, menjadi satu sukacita besar bagi kita, menjadi satu keyakinan yang semakin memampukan kita memiliki iman yang luar biasa tangguh dalam perjalanan hidup sementara di tengah-tengah dunia ini. Oh, Yesusku yang sudah bangkit itu, pada akhirnya dia menggenapi apa yang dijanjikannya, dia naik ke sorga. Makanya saya bilang tadi, seharusnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kenapa kita nggak secantik waktu kita datang Natal? Ya kan? Kenapa kita tidak seheboh bawa telur Paskah dan yang lain-lain ketika kita merayakan Paskah? Saya udah bilang sama Ibu Vera, ahli dekorasi di gereja kami. Kita kenal semua. Saya bilang sama Ibu Vera, tolong ya Kak, hari Kamis ya, agak dicantiki dulu gereja kita dari yang biasa. Kalaupun nggak seheboh Natal. Kenapa Dek? Kan kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya, beres. Sepertinya biasa-biasa saja. Gak ada makna khusus bagi kita bahwa ini adalah hari kenaikan Yesus. Saudara, kalau kita baca peristiwanya itu luar biasa ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Ya, dikatakan tadi, kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ayat yang 9 dikatakan demikian ya. Sesudah ia mengatakan demikian, nanti saya jelaskan ayat 8-nya. Artinya sesudah ia mengatakan ayat yang ke-8 khususnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, kalau kita lihat tahapan ayat 9, ayat 10, itu Yesus terangkat ke sorganya nggak seperti bim salabim bruk gitu ya, terus nggak kelihatan, nggak gitu ya. Karena dikatakan di sini sesudah ia mengatakan ayat 8 atau ayat yang sebelumnya dalam perikop mulai ayat 6 itu, terangkatlah ia disaksikan mereka, berarti menyaksikan dengan baik apa yang sedang terjadi, dan awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka kemudian. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, baru kemudian tiba-tiba ada dua orang yang muncul berpakaian putih dekat mereka. Pastilah yang kita yakini itu adalah malaikat. Saudara,
Kenaikan Yesus ke sorga itu adalah bukti kemenangannya. Yesus kembali kepada Bapa, berarti Yesus telah menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapanya kepadanya ketika dia harus mengerjakan tugas pengampunan dosa untuk dunia ini. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, sudah selesai. Tapi bukan berarti ketika Yesus naik ke sorga kemudian selesai semua. Kita lihat kemudian ayat 8-nya itu. Artinya Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala masalah, pergumulan, tantangan, apapun bentuknya, berbeda satu dengan yang lainnya. Sudah selesai apa yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dia naik ke sorga, tapi ketika dia naik ke sorga kemudian dikatakan Roh Kudus turun atas murid-muridnya, atas gerejanya. Kalau kita lihat, maka Roh Kuduslah kemudian yang akan menolong gerejanya, yang akan menolong orang-orang percaya untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada gereja dan kepada orang-orang percaya. Kenaikan Yesus memiliki makna khusus karena itu berkaitan dengan apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Jadi kalau kita misalnya baca tadi ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dan kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-14 dinyatakan demikian juga, setelah dia selesai menyediakan tempat maka dia akan datang untuk menjemput kita. Karena dia mau di mana dia berada, kita pun berada di sana juga. Kalau itu kayaknya kan sesuatu yang enak-enak saja ya. Betul nggak sih? Bersama dengan Yesus di sorga enak nggak? Enak lah. Bersama dengan raja segala raja memerintah enak nggak? Enak lah. Bersama dengan Yesus nggak ada masalah dan nggak ada persoalan lagi, enak nggak? Ya enak lah. Siapa yang nggak mau kalau yang enak-enak? Masalahnya kan Yesus belum datang kedua kali. Masalahnya dia belum masih di sana menyediakan tempat. Nanti kita lihat apa sih korelasinya. Kenapa ya dalam waktu menyiapkan firman Tuhan pasti selalu ada saja yang baru, gitu ya. Jadi saya mencoba merenungkan dalam Yohanes pasal 14 itu kan dikatakan demikian ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau cuma untuk murid-muridnya, kenapa dia harus bilang banyak tempat tinggal? Cukuplah, muridnya 12. Apa kira-kira rahasia banyak tempat tinggal itu? Apakah cuma dicatat hanya untuk, oh rupanya di sorga banyak tempat tinggal ya? Hanya untuk itu saja? Atau ada di balik kata itu? Untuk kita ini sekarang yang menyatakan orang-orang percaya ini. Ada gak rahasia di balik kata banyak tempat tinggal itu? Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus jelas menyatakan tujuan dia naik ke sorga. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Tidak ada kemudian yang bisa mengurangi dan menambahkannya. Meskipun yang satu dikatakan bahwa dia menyediakan tempat bagi orang percaya, artinya jelas sekali. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini ingat ya, bahwa sorga bukan isapan jempol manusia. Sorga itu nyata dan ada. Rugilah kita hadir di dalam persekutuan Ibu Lydia kalau sorga itu hanya isapan jempol belaka. Kalau sorga itu hanya perumpamaan. Kalau sorga itu hanya bayangan. Kalau sorga itu hanya kata-kata yang indah dan tidak ada maknanya sama sekali. Saya senang tadi Inang Sitorus ngobrol sama Inang Manalu. Mereka yang sudah tua-tua mengobrol.
Udah berapa umurnya? 81. Aduh enaklah Inang, 81 masih bisa datang. Aku baru 68. Gini-gini akhirnya datang Inang Sitorus bilang, kan yang penting namaku sudah terdaftar di sorga. Namaku sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Masalahnya udah terdaftar dalam buku kehidupan, tapi kita masih hidup di dunia ini. Meskipun sudah 81 tahun. Apa itu hanya kebetulan atau ada maksud Tuhan di situ? Itu kan penting untuk kita renungkan, untuk kita doakan, supaya kita dalam menjalani hari-hari hidup ini tujuannya jelas. Saudara, saya sebetulnya tadi nggak mau pakai baju hitam, tapi udah mau berangkat ke sini saya lihat lagi jadwal. Oh bajunya hitam, cocok juga lah ini. Karena setelah pulang dari sini mau ada penghiburan di keluarga salah satu anggota jemaat. Ibu ini hari Minggu itu masih ikut dalam ibadah PKP Persekutuan Kaum Perempuan Gabungan di GMII Mawilapan. Jadi kalau Mawilapan ini banyak, sampai Sidikalang, sampai Tanjung Balai sana, ya itu biasanya per 3 bulan atau 6 bulan biasanya kumpul sekali. Kumpul 3 bulan sekali begitu ya. Cantik, mereka semua nuansa biru. Dan dia ada di situ di gereja nunggu karena berangkatnya bersama-sama. Kemudian semalam setelah ada acara di gereja, Pak Pendeta pun ada rapat di ruang rapat, tiba-tiba keluar, Bu Betty, oh buru-buru dia, ada apa Pak, orang itu masih latihan nyanyi kor untuk hari Kamis. Bu, istri Bapak ini meninggal Bu. Hah? Kagetlah luar biasa. Yang hari Minggu masih nyanyi bersama-sama, masih ikut ibadah, masih sukacita, ketawa ketiwi. Semalam masuk rumah sakit jam 5, jam 7 sudah meninggal, usia 44 tahun. Yang sedang nyanyi ini pun semua, ada apa Kak Betty, ada apa? Ada apa Bu, ada apa? Gak jadi lagi melanjutkan, langsung kami berangkat ke rumah sakit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi semua mereka kayak kaget gitu kan, karena itu kelompok mereka yang kemarin Minggu sama. Aduh kok ngeri ya, semualah masing-masing. Terus saya berteriak, saya nyatakan kepada mereka semua ibu-ibu, itu sebabnya bertobat. Tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali, bertobat. Diam semua ibu-ibunya. Saudara kalau mau menyatakan sorga, menggambarkan satu keindahan yang luar biasa. Banyak batu-batu apa katanya di situ, yaspis lah dan yang lain-lain yang tidak pernah disebut di dunia ini, yang mungkin mahalnya pun kalau yang di dunia ini masih bisa dihitung dengan angka. Mungkin semua benda-benda mahal yang ada di sorga itu tidak bisa dihitung lagi dengan rupiah. Kalau mau bilang itu tempatnya luar biasa indahnya, saudara. Tapi jangan lupa dalam ayat 8 tadi dikatakan Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah ia menyatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi. Apa artinya? Yesus naik ke surga, ada tugas saudara dan saya. Injil harus diberitakan, itu sebabnya saya katakan tadi, banyak tempat di sorga. Artinya harus banyak jiwa-jiwa yang kita bawa untuk menempati tempat tinggal yang banyak yang Yesus sediakan itu. Jadi bukan ongkang-ongkang kaki, bukan diam-diam saja, bukan datang, duduk, pergi dan pulang. Ada tugas tanggung jawab besar. Dia naik
naik ke surga dan dia akan datang kedua kali. Meminta pertanggungjawaban kepada kita yang menyatakan percaya kepada Yesus. Percaya ada sorga yang menerimanya sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun, itu yang ayat yang ke-6 dari Yohanes 14. Kenapa kalimat itu kemudian dirunut ke bawah? Artinya memang tidak ada yang bisa sampai ke sorga, di mana banyak tempat tinggal yang disediakan Yesus. Kecuali saya dan saudara terlibat di dalam menanggung-jawabi pekerjaan penginjilan yang dinyatakan di sini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kebangkitan di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua pasal-pasal terakhir setelah kebangkitan, apa yang Yesus katakan? Matius 28 misalnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau tentang kenaikan Yesus, keempat Injil itu hanya Markus dan Lukas yang mencatat. Tetapi sebelum dia menyatakan dia naik ke surga, dalam Markus dia menyatakan beritakanlah Injil kepada semua orang. Dalam Lukas sebelum dia menyatakan Yesus naik ke surga, dia menyatakan bahwa berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Kamu adalah saksiku. Itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 48. Yohanes yang agak berbeda. Yohanes menyatakan kepada Petrus, satu dari 11 murid, karena waktu itu belum digantikan dengan Matias. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari satu sisi kita bangga, kita bersyukur bahwa Yesus sudah menggenapkan apa yang dijanjikannya, bahwa dia akan membawa kita ke sorga. Kan itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 2. Ada boleh satu orang ibu, silakanlah Mak Dita baca tolong Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Artinya Yesus memberikan janji kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia akan membawa kita ke sorga. Ini digenapinya. Dia sedang menyediakan tempat itu. Dia sedang naik ke sorga itu. Artinya selain untuk semua orang-orang yang masih akan memberitakan Injil atau yang masih akan percaya kepada Injil, kita sudah dipastikan dan Yesus sudah menggenapkan janjinya bahwa Dia akan membawa kita ke sorga. Tempat itu ada. Tapi jangan lupa, ada pesan khusus yang disampaikan sebelum Dia naik ke sorga. Pesan khusus itu bukan hanya untuk ke-12 murid, tambah Matias menggantikan Yudas, tetapi kepada setiap kita yang mengaku. Jadi ada tugas penting, ada tanggung jawab besar, ada yang harus kita kerjakan sebelum Dia datang untuk kedua kali. Orang mimpi kali kan kalau kita misalnya cerita ke sorga, Inang, oh lu doh tu surga, bah, oh lu doh, oh senang banget dia, oh lu doh. Tapi kalau dibilang, Inang, BH doh tuh permainmu, toh mak, nah jugalan rohana, A sampai Z, ya, sorganya mau. Tapi kalau untuk mengampuni nanti dulu. Sorganya mau. Tapi kalau untuk bertanggung jawab nanti dulu. Sorganya mau. Tapi kalau untuk melayani ya nantilah. Sekarang belum bisa, ya.
masih sibuk kali aku. Nanti kayak ibu yang tadi, ya 2 jam loh di rumah sakit, masuk jam 5, jam 7. Padahal dia waktu telepon pertama, Pak Pendeta kami masih, dia cerita sama kami kan, masih saya ganggui loh Bu, karena Bapak itu pintar mengusuk ini apa namanya, sudut-sudut ini ya, suaminya gitu ya. Jadi masih diganggu pendeta kami, Pak gak bisa Pak istrinya dikusuk semua sudut-sudut supaya lebih ringan. Ketawa-ketawa masih. 1 jam kemudian telepon, Pak istri saya udah gak ada. Khotbah yang hidup. Sementara kami pikir ada satu orang ibu, mungkin kita ada yang percaya, ada yang kenal Pak Salomo Simorangkir ya, atau Pak Iwan yang jadi anak angkatnya. Inang itu udah hampir 2 bulan di ICU. Kami pikir kemarin di grup turut berduka cita, udah meninggal lah opung ini. Ternyata bukan dia. Udah tua, ya kan? Ini masih 44 tahun. Siapa 44? Boleh gak tunjuk tangan? Jangan takut ya. Tapi artinya apa? Ada tugas dan tanggung jawab. Gak sendiri kok bekerja. Di situ dikatakan dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus yang akan apa? Menguatkan kita, menghiburkan kita, mengajarkan kita tentang segala sesuatu, menolong kita, memampukan kita mengerjakan tugas pelayanan yang tidak mudah itu. Saya tadi sebetulnya karena Nyonya Simatupangnya berdiri, saya mau tanya, sempat nggak Injil diberitakan? Kan itu yang paling penting kan? Balik pun dia sama istrinya, kalau masuk neraka juga sama aja itu. Artinya maksud saya gini loh, ayolah kita coba melihat bahwa orang yang belum di dalam Kristus adalah neraka. Cara pandang Yesus kepada orang tersebut, kita harus punya cara pandang yang sama seperti cara pandang Yesus terhadap orang berdosa. Kita harus sampai kepada titik itu. Jangan Yesus punya cara pandang itu, kita punya cara pandang berbeda. Nantilah. Nah, kata nantilah inilah yang susah. Nantilah. Nggak tahu sampai kapan nantilahnya. Padahal kalau anak kita suruh nyapu rumah, kita suruh belajar, kita suruh nyuci piring, nantilah mak. Oh udah naiklah terus apanya? Apanya yang naik? Udah langsung bilang Bu Betty kayak mana lah Bu ya, Kak Betty kayak mana ya, anakku itu bandel kali begini begitu dan yang lain-lain. Padahal mamanya pun sama bapaknya sering kali lah, nantilah mah, nantilah pak, nantilah. Ya udahlah anaknya pun ikut-ikut nantilah. Kan gitu kan? Tapi kalau udah anak kita yang bilang nanti, wah udah luar biasa marahnya sampai ke ubun-ubun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat Yesus naik ke sorga, itu sekaligus ada 2 tanggung jawab orang percaya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, soal memberitakan Injil. Dan itu disampaikan di dalam keempat Injil dan di Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, bahwa dia akan naik, bahwa dia akan datang kedua kali. Ya, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita memiliki kuasa menjadi saksinya. Jadi jangan di Yerusalem aja ya. Oh kan Kak dibilangkan Kak keluarga dulu, baru Judea, baru Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. No, itu simultan, artinya secara bersama-sama dikerjakan. Keluarga yes, yang lebih jauh Samaria bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Secara bersama-sama kita kerjakan. Kalau nunggu-nunggu Yerusalem, keluarga kita sendiri sampai mati pun kita mungkin ada anggota keluarga kita yang belum menerima Injil. Terus kapan ke Judeanya? Kapan ke Samarianya? Kapan ke ujung-ujung buminya? Kalau nanti bilang, Bu aku belum pandai, banyak cara yang lain. Kantong ibu pun bisa pergi untuk memberitakan Injil. Dompet ibu pun bisa pergi memberitakan Injil. Ya.
Bisa pergi ke suku-suku terabaikan, gak usahlah dulu Indonesia, Sumatera Utara ini. Banyak. Saya gak sempat pergi dan saya gak pandai loh bagaimana caranya untuk memberitakan Injil kepada suku-suku terabaikan. Dompet kita pun bisa sampai kepada mereka. Doa kita bisa, tapi jangan kemudian doa dijadikan tameng karena pelit. Gitu ya. Ya Bu, kudoakan. Padahal adanya dompetnya. Doakan aja, padahal doakan pun gak didoakan juga. Kapanlah kita kira-kira kita bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil ini? Selama Yesus ada di sorga, sebelum dia datang kedua kali. Yang kedua, ada tanggung jawab orang percaya yang besar menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan baca juga ayat ini dari Roma pasal yang ke-8. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 firman Tuhan menyatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya semua yang dipilihnya dari semula, kita yang dipilih sebelum dunia dijadikan, kita yang ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kita yang dipilih, kita yang ditentukan, kemudian kita yang dipanggilnya, dan kita yang dipanggilnya, kitalah yang dibenarkannya. Setelah kita dibenarkan, setelah kita menjadi status memiliki Yesus, setelah kita dilahirkan baru, setelah kita menjadi anak Tuhan, diharapkan ada perubahan radikal dari pola hidup kita yang lama. Makanya Roma pasal 12 menyatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana pola perilaku kita? Bagaimana pola berbicara kita? Bagaimana cara bersosmed kita? Ada tuntutan perubahan karakter. Ada tuntutan perubahan kebiasaan hidup. Semakin kudus, kan kita punya lagu ya. Ku mau menjadi sepertimu Yesus, gitu ya. Gimana nyanyinya? Iya. Disempurnakan selalu. Jangan nyanyi aja. Waktu nyanyi ayo berjuang. Ingat loh kata-kata yang dipakai oleh Paulus. Bicara tentang perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Tanggalkanlah. Gak ada kompromi di sana. Yang kedua, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Dua kata itu saya selalu berpikir, makanya Paulus itu bisa bertobatnya radikal luar biasa. Memang dua itu yang dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi Paulus menuliskan itu kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose. Itu adalah pengalaman rohaninya. Bahwa kalau dia tidak mematikan kedagingan dan segala sesuatu yang duniawi, gak mungkin dia bisa radikal seperti itu. Itu sebabnya apa katanya? Yang lama. Bahkan apa yang dia miliki, kehormatan, kepintaran, kebanggaan, dianggapnya rugi. Bahkan kuanggap sampah. Masih jauh lah kita dari apa yang dinyatakan oleh Paulus. Tapi benarkah kita ini sedang berjuang untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan? Itu dua tanggung jawab besar yang harus kita kerjakan. Ketika Yesus naik ke sorga, ada dua tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Sebelum dia datang kedua kali, saya sudah selalu berulang-ulang menyatakan,
kedatangan Kristus kedua kali bisa dengan dua pemahaman, dua arti. Yang pertama, kedatangan Yesus itu berbicara tentang kematian kita. Seperti ibu yang sebentar lagi akan kami kunjungi. Kan udah habis toh, nggak ada kesempatan lagi. Bisa lagi dia menginjili? Bisa lagi dia melakukan perubahan karakter? Nggak bisa lagi. Selesailah sampai di situ. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali tentu berbicara tentang Yerusalem baru. Saya kok yakin ya kita nggak sampai ke sana. Kalau melihat tanda-tanda ya, sesuai dengan apa yang dituliskan Alkitab, masih jauh lah. Kedatangan Yesus kedua kali yang mau terjadi itu adalah berbicara soal kematian kita. Udah cukup nggak modalnya? Udah cukup Bu modalnya untuk ketemu Tuhan Yesus? Udah cukup belum? Loh kok jawabnya takut-takut, malu-malu atau apa gitu ya? Ada nggak sih yang berani kuat menyatakannya, menjawabnya? Sudah cukup modalnya? Ibu Meninda? Hah? Oh ditambahin. Jadi jangan cuma berpikir tadi soal sorga-sorga, ya. It's okay lah. Memang jelas sekali kenaikan Yesus ke sorga, jelas sekali tujuannya menyediakan tempat, jelas sekali dia bilang banyak tempat di sana. Banyak tempat, kita yang harus bisa mengisi itu. Sama seperti perjuangan Ibu Lydia supaya jangan ada bangku-bangku ini kosong. Yesus pun berharap bahwa tempat yang disediakan di sorga itu jangan ada yang kosong, semuanya berisi. Melalui Injil yang saudara beritakan dan yang saya beritakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau berbicara tentang kenaikan Yesus, ada 5 hal yang perlu kita ingat. Jadi nanti hari Kamis ke gereja toh, kalaupun khotbahnya kemana-mana, tapi ingatlah bahwa kalau kita memperingati hari kenaikan Yesus, yang pasti yang harus diingat yang pertama adalah bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi orang, ingat lu ya, bukan bagi semua orang, ya. Bagi orang yang percaya dan menerimanya, yang sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Ini harus jelas, penting. Bagi Yesus gak ada yang kabur. Jangan nanti seperti Matius pasal yang ke-7, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Apa Yesus bilang? Aku tidak mengenal kamu. Yakin? Ibu-ibu sudah dikenal Tuhan Yesus? Kalau kita bilang kita mengenal Yesus, mudah. Yakin bahwa Yesus sudah mengenal kita? Loh, kok gak yakin sih? Kalau hampir-hampir tidak yakin, berarti harus ada yang dievaluasi. Kok Tuhan aku belum membuktikan keberadaanku sebagai pribadi yang mengenal Engkau. Oh, aku belum bisa membuktikan Tuhan, karakterku masih seperti ini. Aku belum memberitakan Injil, mungkin itu bisa yang meragukan kita. Bahkan si iblis kemudian bisa berbisik kepada kita, yakin kamu Yesus mengenal kamu? Kamu aja enak ongkang-ongkang di rumah. Kamu aja belum berdamai dengan Eda dan mertuamu. Kamu aja masih sakit hati dengan anggota jemaatmu yang lain. Bisa aja iblis kemudian membisikkan itu sehingga kita sepertinya ragu-ragu. Makanya cepat selesaikan. Jangan lama-lama ditunggu ya. Ibu-ibu, kalau masih ada yang belum diselesaikan, selesaikan cepat. Kehadiran orang percaya itu harus membawa damai. Jangan bertahan di egomu. Enggak, aku kok yang salah, siapapun yang salah. Buktikan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi jangan pula orang yang belum mengenal Tuhan saudara tuntut-tuntut. Dia belum minta maaf sama aku, dianya duluan yang nyakiti hatiku. Aku dimakinya, aku begini, aku begitu, panjang lebar.
Bisa ya? Supaya yakin betul. Jadi kita bisa seperti apa yang dinyatakan dalam Yohanes 10. Domba-dombaku mengenal suaraku. Dan aku mengenal mereka. Jadi harus timbal balik. Bukan kita aja mengenal Yesus. Yesus harus mengenal kita dengan benar. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mendengar kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau nanti ibadah, apapun khotbahnya, ingatlah, kenaikan Yesus membuktikan bahwa sorga itu ada, nyata, dan benar. Jadi kalau nggak dapat pun makna kenaikan Yesus di gereja, ya udah yang 5 ini dibawa ke gereja, dibawa pulang lagi. Ya kadang-kadang kan kita gitu ya, duduk di gereja nggak dapat apa-apa, khotbah dari A sampai Z nggak ada balik ke firman Tuhan yang dibacanya, nggak tahu juga kita gimana caranya dia mempersiapkan firman Tuhan ya. Tak kemana-mana dia dari mulai Tarutung, Siantar, mana lagi, balik lagi nanti ke Jakarta. Waduh, nggak tahu kita. Yang ketiga, kalau bicara tentang kenaikan Yesus, itu berarti Yesus memerintah dari sorga. Markus 16 ayat 19 menyatakan setelah Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi gak usah takut. Artinya kalau Yesus pun secara fisik sekarang gak hadir, ada Roh Kudus yang menyertai kita dan dia tetap memerintah dari sorganya. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 18 menyatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa atas sorga dan bumi. Jadi bukan hanya sorga, bumi juga. Jadi kalau di bumi ini pun kita banyak mengalami masalah, mengalami pergumulan, gak usah takut. Yesus punya kuasa atas bumi ini. Maka datanglah kepada Yesus pemilik bumi ini. Di mana masalah itu ada. Supaya kita mendapatkan ketentraman hati, ketentraman jiwa, ketenangan. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Yang keempat yang perlu diingat, kalau kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus, bahwa dia akan datang kedua kali. Tapi kalau ingat akan datang kedua kali, ingat juga yang tadi ya. Ada tanggung jawabnya toh? Memberitakan Injil dan melakukan perubahan karakter, perubahan hidup, perubahan kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, maka kita harus paham betul bahwa Yesus sebagai imam besar agung seperti lagu kita tadi, dia tetap menjadi pengantara bagi kita untuk datang kepada Bapa. Jadi naikkanlah semua doa-doamu, ada Yesus. Kadang-kadang saya berpikir gini, kalau kita matilah belum seperti yang Tuhan kehendaki, tapi nama kita sudah terdaftar di sorga, bukankah karena Yesus berdoa bagi kita kepada Bapa di sorga, bahwa kita adalah orang yang sudah menikmati ataupun memiliki, mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang menjadi pembela kita, Yesus yang menjadi pengantara bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Tetapi dalam keadaan tidak takut itu, janganlah kemudian menjadi orang-orang yang cengeng. Janganlah kemudian menjadi orang-orang yang malas. Janganlah kemudian menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selama kesempatan masih ada, yang Tuhan berikan sebelum dia datang menjemput kita, mari berkarya untuk perluasan kerajaan Tuhan. Mari berkarya melakukan perubahan-perubahan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, tengah-tengah masyarakat, lingkungan, dan di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semuanya, bahwa kenaikan Yesus itu membawa satu pengharapan yang indah dan yang luar biasa, sekaligus memberikan tugas yang besar yang harus kita kerjakan selama kita masih Tuhan berikan kesempatan. Kita tunduk kepala dan berdoa.